Suryani, kelas C, Universitas Terbuka Bandung, Pokjar Pasundan Garut, akan menyampaikan video praktikum untuk memenuhi tugas praktikum 2 mengenai struktur sistem pencernaan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, yaitu pencernaan adalah alat penting bagi sistem pencernaan manusia, yang mana makanan diolah dari awal sampai akhir. Proses pencernaan dimulai dari mulut sampai anus. Yang pertama, bagian dari mulut. Bagian dari mulut ada gigi dan juga lidah serta langit-langit lunak. Bagian rongga mulut. Mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang akan dikonsumsi untuk masuk dan akan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian, diantaranya adalah lidah, gigi, serta langit-langit. Yang kedua adalah bagian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan masuk makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses dalam mulut. Kegiatan ini diantaranya rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerak peristaltik adalah gerak yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan. Berdasarkan penelitian makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Bagian yang ketiga adalah Bagian yang ketiga adalah lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Kerongkongan merupakan lorong yang akan masuk makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses dalam mulut. Kegiatan ini diantaranya rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerak peristaltik adalah gerak yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan. Berdasarkan penelitian makanan akan melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Bagian yang ketiga adalah lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Lalu yang keempat adalah usus halus. Bagian yang keempat adalah usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar mudah diserap. Lalu bagian yang kelima adalah usus besar.
Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan oleh bakteri. Nama bakteri tersebut adalah Escherichia coli, sehingga bisa menjadi kotoran atau yang disebut feces yang kemudian akan dibuang melalui anus. Adalah rektum atau anus. Ini gambarnya. Ini proses pencernaan yang terakhir. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran melalui ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut serta keinginannya untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita ketahui, merupakan lubang di mana kotoran yang akan dibuang dikeluarkan dan dalam tubuh untuk dibuang kotoran tersebut. Sekian video praktikum sistem pencernaan pada manusia dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.